Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sistem transportasi berkelanjutan. Sebelum kita mulai, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Mahfuz Baihaqi. Saya udah Saida Hakim. Saya Dwi Nanto. Saya Anissa Aulia. Yang pertama, moda transportasi yang sering kami gunakan adalah mulai dari mobil pribadi yang memberikan kenyamanan dan fleksibilitas, hingga angkutan umum seperti bus, kereta, sepeda, dan sepeda motor. Juga menjadi pilihan transportasi yang populer baik untuk aktivitas maupun untuk berpindah tempat dengan cepat di tengah kemacetan lalu lintas. Lalu, seberapa sering Anda menggunakan transportasi umum? Sering. Dan tujuan kami menggunakan transportasi umum adalah untuk mengurangi kemacetan. Lebih ramah lingkungan karena dapat mengurangi polusi yang berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Serta akses yang digunakan lebih mudah untuk dijangkau, terutama di daerah perkotaan yang padat akan kendaraan. Lalu, apakah sektor transportasi di Indonesia sudah memenuhi kriteria transportasi berkelanjutan? Menurut kami, sektor transportasi di Indonesia masih dalam tahap berkembang menuju transportasi berkelanjutan. Meskipun terdapat beberapa kemajuan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai sistem transportasi yang benar-benar berkelanjutan. Selanjutnya, ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa sektor transportasi di Indonesia belum memenuhi kriteria transportasi berkelanjutan. Yang pertama, ada tingginya emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi. Yang kedua, ada kemacetan. Kemacetan di jalan raya merupakan masalah yang kronis di banyak kota di Indonesia. Yang ketiga, tingginya biaya transportasi. Biaya transportasi di Indonesia masih tergolong tinggi bagi banyak orang. Hal ini terutama disebabkan oleh harga bahan bakar yang mahal dan tarif angkutan umum yang tidak terjangkau. Selanjutnya, ada segi apa saja yang sudah cukup baik dari infrastruktur transportasi di Indonesia, Tangsel, atau Jabodetabek. Infrastruktur transportasi di Indonesia, khususnya di Jabodetabek dan Tangsel, telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Yang pertama, pembangunan jaringan jalan. Jaringan jalan tol, perkembangan jalan tol di Indonesia, terutama di Jawa, cukup pesat. Hal ini membantu mengurangi waktu tempuh perjalanan antar kota dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Yang kedua, transportasi umum. Mode transportasi umum tersedia bagi mode transportasi umum yang dipilih oleh masyarakat, seperti bus Transjakarta, MRT Jakarta, kereta api komuter lain, dan ojek online. Yang ketiga, ada infrastruktur pendukung. Bandara. Bandara-bandara di Indonesia harus dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas dan pelayanan. Yang kedua, ada pelabuhan. Pelabuhan-pelabuhan di Indonesia juga terus dikembangkan untuk meningkatkan konektivitas maritim. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.